Malam itu aku nyetir sendirian dari Surabaya menuju Jakarta lewat tol Trans Jawa. Jam sudah menunjukkan pukul 02.47 dini hari. Perutku keroncongan, bensin tinggal sebatang jarum. GPS bilang ada pom bensin 24 jam di KM 575, sekitar 15 menit lagi. Aku lega banget karena di sekitarku cuma gelap pekat, tak ada lampu mobil lain sama sekali. Pas sampai, pom bensin itu berdiri sendirian di tengah sawah kering. Lampunya kuning temaram, tapi semua terang benderang. Tulisannya SPBU Restu Ibu dengan huruf neon yang sebagian mati. Anehnya, nggak ada satu mobil pun di sana, padahal biasanya rame truk. Aku masuk pelan, berharap cepat isi bensin terus cabut. Di dalam minimarket, cuma ada satu mbak-mbak kasir berwajah pucat pakai seragam merah yang sudah usang. Dia senyum lebar banget sampai kelihatan gusinya. "Mau isi full, Mas?" tanyanya sebelum aku buka mulut. Aku cuma ngangguk. Dia langsung bilang, "Gratis malam ini, Mas, khusus yang lewat jam segini." Aku kaget, tapi ya sudahlah, gratisan kok ditolak. Pas aku balik ke mobil, aku lihat pom bensin ini sepi banget. Tiang-tiang bensinnya berkarat, selangnya seperti baru dipakai tapi berlumur darah kering. Aku buru-buru masuk mobil, tapi mesin nggak nyala. Aku coba berulang kali, tetap mati. Dari spion, aku lihat Mbak kasir tadi berdiri di depan pintu minimarket, senyumnya makin lebar, dan rambutnya tiba-tiba panjang banget sampai nyentuh tanah. Aku panik. Aku coba starter berkali-kali, mesin tetap nggak hidup. HP sinyal nol besar. Aku turun dari mobil, beraniin diri balik ke minimarket minta tolong. Begitu buka pintu, bau bangkai langsung menyengat hidungku. Di dalam, Mbak kasir tadi sudah nggak ada. Cuma ada kursi kosong dan darah menetes dari meja kasir ke lantai. Aku lari balik ke mobil, tapi pintu belakang tiba-tiba terbuka sendiri. Di jok tengah, ada nenek-nenek kurus kering, kulitnya abu-abu seperti mayat, matanya cekung hitam pekat. Dia senyum, giginya kuning dan tajam-tajam. "Bensinnya sudah masuk, Nak. Tinggal bayar," katanya lirih. Aku langsung masuk mobil, kunci kontak, dan ajaibnya mesin hidup seketika. Aku injek gas dalam-dalam, keluar dari pom bensin itu. Di spion, aku lihat nenek itu berdiri di tengah jalan, tangannya melambai-lambai. Tiba-tiba semua lampu pom bensin mati serentak, gelap gulita. 10 menit kemudian, indikator bensin masih full. Padahal aku udah nyetir lumayan jauh. Aku lega. Tapi tiba-tiba dari jok belakang terdengar suara ketawa perempuan kecil. "Makasih ya, Mas. Bensinnya enak." Aku nengok ke belakang. Kosong. Tapi di kaca spion tengah, ada wajah anak kecil pucat dengan mata hitam semua, senyumnya lebar sampai telinga. Aku hampir nabrak pembatas tol saking kagetnya. Aku teriak, "Siapa lo?" Tapi nggak ada jawaban. Cuma tawa kecil itu terus berulang. Aku coba nyalain lampu kabin, anak itu lenyap. Tapi bau bangkai makin kuat, seperti ada bangkai tikus membusuk di dalam mobil. Aku buka semua jendela, angin malam masuk kencang. Tiba-tiba dari luar, aku lihat di pinggir tol ada puluhan orang berdiri memunggungi jalan. Pakai baju putih semua, rambut panjang menutupi wajah. Mereka nggak gerak sama sekali, cuma berdiri diam seperti patung. Aku tambah gas sampai 140 km per jam, tapi mereka tetap ada terus di sepanjang tol, semakin banyak. Aku coba telepon teman, tetap nggak ada sinyal. Radio mobil tiba-tiba nyala sendiri, suara statis keras. Lalu ada suara perempuan bisik, "Bayar, bayar dulu." Aku matiin radio, tapi suara itu pindah ke speaker HP-ku yang tadinya mati. Pas melewati plang KM 525, semua orang-orang itu tiba-tiba menoleh serentak ke arah mobilku. Wajah mereka kosong, nggak ada mata, hidung, mulut, cuma kulit polos. Aku jerit, injak rem mendadak, mobil berhenti, lampu depan mati sendiri. Dari spion samping, aku lihat mereka mulai jalan pelan menuju mobilku. Kaki mereka nggak menyentuh tanah. Aku panik injak gas lagi. Lampu nyala kembali. Mobil lari kencang.
Mereka tertinggal, tapi aku dengar suara ketok-ketok di bagasi. Tok, tok, seperti ada yang minta dibukakan. Aku nggak berani nengok. Bau bangkai sekarang bercampur bau bensin mentah yang sangat menyengat. Tiba-tiba di depan, ada kabut tebal banget sampai jarak pandang cuma 5 meter. Aku pelanin mobil, takut nabrak. Dari dalam kabut, muncul sosok perempuan berbaju merah compang-camping. Rambutnya acak-acakan. Tangannya menggapai-gapai ke arah mobilku. Aku klakson berkali-kali, tapi dia nggak minggir, malah makin dekat. Pas jarak tinggal beberapa meter, wajahnya kelihatan jelas. Kulitnya bolong-bolong seperti dimakan api. Matanya cuma lubang hitam dan mulutnya sobek sampai telinga. Sundel bolong! Aku belok mendadak ke kiri, hampir nyungsep ke parit. Dia cuma berdiri di tengah jalan, senyum sambil melambaikan tangan. Begitu kabut terbelah, aku sadar indikator bensin turun drastis. Dari full jadi tinggal 1/4, padahal baru 20 menit nyetir. Dari jok belakang, suara nenek tadi berbisik lagi. Bensinnya habis lagi, nak. Kita mampir lagi yuk ke SPBU tadi. Aku lihat ke spion tengah, nenek itu sudah duduk di situ, tangannya memegang bahuku. Dingin sekali. Jari-jari nenek itu seperti es, menusuk sampai tulang. Aku teriak, rem mendadak. Mobil nyelonong ke bahu jalan. Aku buka pintu, lari keluar sambil terbata-bata. Jalan tol sepi, cuma ada angin dingin dan suara jangkrik. Aku lihat ke mobil, nenek itu nggak ada lagi. Tapi semua pintu mobil terbuka lebar dan dari bagasi keluar asap hitam pekat bau bangkai. Aku beraniin diri mendekat. Pas buka bagasi, ada tumpukan baju putih basah darah dan di atasnya ada kepala manusia yang sudah membusuk. Matanya masih melotot ke arahku. Aku langsung muntah di tempat. Tiba-tiba, semua pintu mobil tertutup sendiri, keras banget. Lampu depan nyala terang membabi buta, mesin hidup sendiri. Mobil mundur pelan, lalu ngebut ke arahku. Aku lompat ke parit, mobil lewat di atasku, lalu berhenti 50 meter di depan. Dari spion samping, aku lihat supirnya adalah Mbak Kasir tadi, senyum lebar sambil memandangku. Aku lari sekuat tenaga ke arah berlawanan, tapi tiba-tiba pelang tol berubah jadi KM 575 lagi. Aku balik ke pom bensin yang sama. Lampunya menyala kembali, Mbak Kasir berdiri di depan pintu, melambai ramah. Sudah habis lagi bensinnya, Mas. Gratis kok. Aku berdiri lunglai. Aku tahu aku sudah terjebak lingkaran. Tapi aku nggak punya pilihan. Bensin benar-benar habis sekarang. Dengan langkah gontai, aku masuk lagi ke area SPBU. Kali ini ada puluhan orang duduk di bangku-bangku depan minimarket. Semua memunggungiku. Rambut panjang, baju putih basah. Mbak Kasir masih senyum lebar. Pilih mana yang mau dibayar, Mas? Nyawa Mas sendiri atau nyawa orang-orang yang Mas bawa? Aku bingung. Orang-orang apa? Aku sendirian. Dia ketawarnya. Lihat dong jok belakang. Aku menoleh ke mobil. Jok belakang sekarang penuh sesak. Ada nenek tadi, anak kecil bermata hitam, sundel bolong, dan puluhan wajah pucat lain yang gak aku kenal. Mereka semua senyum serentak ke arahku. Aku lari masuk minimarket, cari apa saja yang bisa jadi senjata. Cuma ada sapu ijuk sama botol minyak goreng. Aku ambil sapu, balik badan, Mbak Kasir sudah ada di belakangku. Wajahnya sekarang bolong seperti sundal bolong. Bayar cash atau transfer, Mas? Tanyanya sambil mulutnya menganga lebar sampai lantai. Tiba-tiba semua lampu neon pecah serentak, gelap gulita. Aku dengar suara langkah kaki basah mengelilingiku. Lalu ada yang bisik di telingaku. Kami cuma minta tumpangan pulang, tapi Mas malah isi bensin kami. Aku teriak histeris, lari buta ke arah yang aku kira pintu keluar. Tapi begitu dorong pintu, aku malah keluar di pom bensin yang sama, tapi kali ini bangunannya sudah tua banget. Cat mengelupas, rumput ilalang setinggi dada.
Di depannya berdiri pocong tinggi besar. Kain kafannya kotor darah, talinya terikat rapi. Pocong itu lompat-lompat mendekat. Aku lari ke mobil. Mesin hidup sendiri lagi. Aku langsung tancap gas. Di spion, pocong itu lompat semakin kencang, hampir menyusul. Tiba-tiba dari bawah mobil terdengar suara ketok-ketok keras, seperti ada yang bergelantungan. Aku nggak berani nengok ke bawah. Aku cuma injak gas lebih dalam. Tapi pelang tol selalu kembali ke KM 575. Berulang-ulang, seperti aku muter di tempat. Indikator bensin selalu full tiap aku keluar dari pom bensin itu. Tiba-tiba, dari jok depan penumpang, muncul tangan kecil pucat memegang setir bersamaku. Aku lihat, anak kecil tadi sudah duduk di situ. Kepalanya miring 180 derajat. "Ke kiri om, ke SBBU lagi," katanya manis. Aku coba belok kanan, tapi setir terkunci sendiri. Mobil malah belok kiri masuk lagi ke pom bensin itu. Kali ini, di depan pintu tol, semua penumpangku sudah berdiri rapi, menungguku turun. Mereka senyum semua, tapi mata mereka kosong. Aku nggak turun. Aku kunci semua pintu dari dalam, nyalain lampu hazard, berdoa sekuat-kuatnya. Tapi kaca mobil mulai berembun dari dalam, dan ada jari-jari kecil menggambar sesuatu. Turun. Lalu jari itu menulis lagi, bensin kami habis lagi. Aku lihat indikator, memang kosong melompong, mesin mati lagi. Dari luar, Mbak kasir ketok kaca pelan. Wajahnya sekarang setengah manusia, setengah tengkorak. "Masih bisa gratis, Mas. Tapi kali ini bayarnya semua nyawa yang Mas punya," katanya lembut. Aku nangis. Aku sadar aku sudah nggak bisa kabur. Aku buka pintu pelan. Begitu kakiku menyentuh aspal, semua makhluk-makhluk itu langsung ngumpul mengerubungiku. Bau bangkai, darah, dan bensin bercampur jadi satu. Nenek itu pegang tanganku, dingin membeku. "Kamu sudah jadi keluarga kami sekarang," bisiknya. Lalu mereka semua tarik aku masuk ke dalam minimarket yang sekarang sudah jadi seperti gua gelap. Di dalam, ada puluhan mayat tergantung di langit-langit, mata mereka terbuka semua menatapku. Tiba-tiba aku sadar, semua mayat itu wajahnya mirip aku semua, tapi dari tahun-tahun berbeda. Ada yang rambut gondrong 90-an, ada yang jaket kulit 80-an. Mereka semua tersenyum padaku, seperti menyambut anggota baru. Aku mencoba lari lagi, tapi kakiku seperti ditarik ke dalam tanah. Aku tenggelam pelan, seperti aspal jadi lumpur hitam. Makhluk-makhluk itu tertawa renyah, suara mereka bergema di kepalaku. "Kamu sudah jadi bagian dari SPBU ini selamanya, Nak." Aku berusaha meronta, tapi semakin dalam tenggelam. Yang kelihatan terakhir adalah wajah Mbak kasir yang sekarang cantik banget. Rambut panjang hitam berkilau, senyumnya manis. "Tenang aja, Mas. Nanti gantian kamu yang jaga kasir, sambil nunggu orang-orang yang kehabisan bensin jam 3 subuh. Aku teriak sampai suaraku habis, tapi nggak ada yang dengar. Gelap total. Aku nggak tahu berapa lama aku di dalam sana. Mungkin berjam-jam, mungkin bertahun-tahun. Yang aku ingat berikutnya, aku sudah berdiri di depan meja kasir, pakai seragam merah usang, senyum lebar ke arah mobil yang baru masuk. Aku dengar suara orang di dalam mobil itu teriak ketakutan. Aku cuma bisa senyum lebih lebar lagi. "Mau isi full, Mas? Gratis malam ini." Aku tahu sebentar lagi dia bakal jadi seperti aku. Dan aku gak bisa berhenti senyum, karena kalau berhenti, mulutku bakal sobek sampai telinga. Sekarang aku sudah hafal betul siklusnya. Mobil masuk, orang takut, coba kabur, akhirnya balik lagi ke sini. Karena bensin ajaib kami habis seketika. Aku cuma berdiri di kasir, senyum, sambil hitung berapa nyawa lagi yang harus kami kumpulkan supaya kami semua boleh pulang. Kadang aku lihat temanku sendiri lewat tol ini. Aku lambaikan tangan,
Dia nggak lihat aku. Aku cuma bisa bisik lewat angin. Jangan mampir, jangan isi bensin di sini. Tapi suaraku sudah bukan suara manusia lagi, cuma desis angin. Malam ini ada truk kontainer besar masuk. Supirnya turun sambil menguap, minta isi full. Aku senyum. Gratis mas. Dia lega banget. Aku tahu besok malam dia bakal balik lagi dengan mata kosong dan senyum lebar seperti aku. Di dalam minimarket, semua keluarga kami duduk melingkar nyanyi lagu anak-anak pelan-pelan. Bensin habis, mampir yuk ke SPBU kami. Aku ikut nyanyi, suaraku serak, tenggorokanku seperti penuh darah kering. Tiba-tiba aku sadar satu hal yang mengerikan. Setiap ada orang baru bergabung, satu dari kami boleh pergi. Aku sudah menunggu puluhan tahun. Mungkin malam ini giliranku. Malam itu datang sebuah keluarga, suami, istri, sama 2 anak kecil. Mereka kelihatan capek banget, minta isi bensin sama beli mie-cup. Aku senyum lebar, seperti biasa. Gratis semua mas, mbak. Mereka curiga, tapi akhirnya terima juga. Pas mereka mau pergi, anak kecilnya yang perempuan lari balik ke kasir, peluk kakiku. Makasih ya om cantik, om kok pucat banget? Aku membelai rambutnya, dingin. Tiba-tiba, semua makhluk di sekitarku mundur, seperti takut. Anak itu tersenyum polos, matanya tiba-tiba jadi hitam pekat. Dia bisik pelan, aku tahu cara pulang om, tapi om harus kasih semua bensin yang om punya. Aku bingung, tapi aku ngangguk. Dia pegang tanganku, lalu aku merasa sesuatu keluar dari tubuhku, seperti semua dingin dan busuk terhisap habis. Tiba-tiba, aku bisa gerak bebas. Aku lari keluar SPBU, lari ke tengah tol, angin malam terasa hangat lagi di kulitku. Aku nangis kegirangan, aku bebas. Tapi pas nengok ke belakang, anak kecil itu sudah berdiri di kasir, pakai seragam merahku, senyum lebar ke arah keluarganya sendiri, yang sekarang ketakutan. Aku sadar, aku cuma digantikan. Yang bebas bukan aku, tapi roh jahat yang tadi menjelma anak kecil. Sekarang, aku berdiri di pinggir tol. Tubuhku masih dingin, tapi aku bisa jalan menjauh. Aku lihat dari kejauhan, SPBU itu masih menyala terang, menunggu korban berikutnya. Aku tahu, aku nggak akan pernah benar-benar bebas. Karena setiap langkahku, aku dengar suara ketawa mbak kasir di belakangku. Aku cuma bisa bisik ke angin. Semoga kalian yang baca atau dengar cerita ini nggak pernah kehabisan bensin di tol Trans Jawa jam 2-3 subuh. Kalau indikator full mendadak padahal baru isi, kalau ada SPBU sepi yang nawarin bensin gratis, kalau mbak kasirnya senyum terlalu lebar, cabut. Jangan pernah mampir. Karena sekarang, setiap malam, aku berdiri bersama mereka di sana. Pakai seragam merah usang, senyum lebar, menunggu kalian yang kehabisan bensin. Dan menawarkan bensin gratis yang bayarnya nyawa kalian sendiri. Sampai kapanpun, SPBU Restu Ibu di KM 575 akan selalu buka 24 jam. Khusus untuk kalian yang lelet pulang. Terima kasih sudah mendengar sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita horor berikutnya.